Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu anak domba Allah. Mari kita membaca dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pernyataan yang sangat besar. Bagaimana Yohanes tahu bahwa Yesus ini adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes, dinyatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah nabi yang diutus oleh Tuhan untuk membaptis umat Allah. Dan Allah sendiri berpesan kepada Yohanes, apabila dia melihat Roh Allah turun atas diri seseorang, maka orang itu adalah orang yang diperkenan oleh Allah. Orang itu adalah Sang Mesias, anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes memberikan kesaksian bahwa dia telah melihat Roh turun dari langit seperti burung merpati dan tinggal di atas Yesus. Dari situlah Yohanes tahu bahwa Yesus inilah Sang Mesias yang dinanti-nantikan. Lalu mengapa Yohanes menyebut Yesus ini anak domba Allah? Bapak Ibu Saudara sekalian, istilah anak domba Allah sebenarnya tidak cukup umum untuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi biasa mempersembahkan korban persembahan anak domba, lembu, sapi, kambing, dan beberapa hewan lainnya untuk dikorbankan sebagai korban penghapusan dosa seperti yang diperintahkan Tuhan sendiri dalam hukum Musa. Setiap pagi dan petang mereka mempersembahkan korban persembahan untuk penebusan dosa mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, domba atau ternak-ternak yang dipersembahkan diupayakan oleh manusia biasanya, seperti yang sudah mereka lakukan selama ini. Tapi kalau pada kali ini dinyatakan anak domba Allah, ini artinya Allah sendiri yang menyediakan anak domba itu. Dan Yesus inilah Sang Mesias, anak domba Allah yang menjadi domba sembelihan yang disediakan Allah untuk menghapus dosa dunia. Mungkin kita bertanya, bagaimana satu orang bisa menyelamatkan seluruh umat manusia? Bukankah harusnya satu orang hanya bisa menggantikan satu orang lainnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, itu memang berlaku untuk orang pada umumnya. Tapi kita tahu Yesus ini bukan hanya manusia 100%, tapi dia adalah Allah 100%. Allah yang menjelma menjadi manusia ini mampu untuk menebus seluruh umat manusia dalam kesempurnaannya sebagai anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Ia menggantikan hukuman maut yang harus ditanggung oleh manusia. Yesaya 53 ayat 7 menubuatkan dengan jelas bahwa Mesias hamba Allah ini akan dibawa ke pembantaian seperti seekor anak domba. Anak domba ini tidak mengembik ataupun meringik, tetapi menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Bapak Ibu, kita tahu bagaimana Yesus menyerahkan dirinya datang ke Yerusalem. Dia tahu dia akan dianiaya di sana. Dia tahu dia akan disalib. Tetapi dia merelakan dirinya untuk menjalani misi yang Tuhan sendiri sudah tetapkan baginya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesuslah anak domba Allah yang berkorban bagi Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Kiranya di masa Prapaskah ini sekali lagi kita boleh mengingat pengorbanan sang anak domba, dibantai sedemikian rupa dengan darah yang begitu mahal, dengan pengorbanan yang begitu besar. Baiklah kita sekali lagi mengingat akan kasih Tuhan yang besar ini, yang merelakan anak tunggalnya mati bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari mengambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan.
Mari mengambil waktu untuk menyatakan cinta kasih kita, rasa syukur kita yang besar kepada Allah sebagai ucapan syukur yang sebesar-besarnya atas pengorbanan Sang Anak Domba. Amin.